Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Sebuah desa yang tidak jauh dari kaki Gunung Tangkar hampir musnah diserang wabah penyakit yang sulit diberantas. Diduga, wabah penyakit itu dikirim oleh ratu sihir yang bernama Nyai Lumping. Benarkah dugaan itu? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Kalau keadaan begini terus, bisa bangkrut aku, Mak, keluh seorang pemilik kedai. Seorang perempuan tua yang tengah sibuk mengunyah sirih hanya diam saja mendengar keluhan itu. Pandangan matanya tetap lurus ke depan melalui pintu jendela yang terbuka sedikit. Tampak laki-laki tua yang mengeluh tadi hanya duduk sambil bersungut-sungut di dalam kedainya yang sepi. Sampai kapan tindakan perempuan iblis itu mau berhenti? Kalau cuma menginginkan satu orang saja, kenapa harus menghancurkan sebuah kerajaan? Bisa rusak semua daganganku kalau begini. Laki-laki tua itu terus mengeluh. Hati-hati kalau bicara, Ki. Kalau dia dengar, bisa celaka kita. Rumut perempuan tua itu seraya meludahkan air sirih yang berwarna merah kekuningan. Peduli setan, kalau iblis mau membunuhku, bunuh saja. Habiskan semua rakyat bumi lokah. Tuhan pasti akan mengutuk perbuatannya. Laki-laki tua pemilik kedai itu tidak peduli. Ki, sentak wanita itu gemetaran. Dan saat laki-laki tua itu mau membuka mulutnya lagi, tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu. Sejenak mereka saling berpandangan dengan wajah pucat pasi. Tampak seluruh tubuh perempuan tua itu menggigil dan titik-titik keringat yang sebesar-besar jagung merembes dari keningnya. Apa aku bilang, hati-hati kalau bicara, rengut perempuan tua itu menyalahkan suaminya. Siapa? Seru laki-laki tua itu bergetar tiaranya. Aku, saut sebuah suara dari luar. Aku siapa? Aku, boleh masuk? Laki-laki tua itu kembali menoleh pada istrinya, kemudian dengan pelan ia beringsut bangun dari kursinya. Namun tampaknya dia masih ragu-ragu untuk melangkah. Ki, paruh suara wanita tua itu. Laki-laki tua pemilik kedai itu memandang istrinya sejenak, lalu kakinya terayun menghampiri pintu kedainya masih tertutup rapat. Dan dengan tangan bergetar, dia membuka palang pintu. Sedikit demi sedikit, pintu dari kayu itu terkuak dan menimbulkan suara bergerit. Tampak di depan pintu sudah berdiri seorang pemuda yang gagah dan tampan. Pemuda itu segera tersenyum seraya menganggukkan kepalanya sedikit. Sedangkan laki-laki tua pemilik kedai itu menyambutnya dengan tersenyum dan mengangguk pula. Sejenak dia melangkah mundur beberapa tindak sambil mengamati tamunya itu. Sementara pemuda itu mulai melangkah masuk sambil menunduk agar tidak membentur tiang pintu yang rendah. Apakah kedai ini masih menerima tamu, Pak? Tanya pemuda itu dengan sopan. Laki-laki pemilik kedai itu tidak segera menjawab. Dia kemudian menoleh pada istrinya yang masih gemetaran. Lalu buru-buru dia menghampiri pintu dan menutupnya dengan rapat. Keadaan itu tentu saja membuat pemuda itu heran. Maaf, kalau kedatanganku telah membuatmu takut.
kata pemuda itu tetap sopan. "Oh, tidak tuan, silakan," sambut laki-laki tua pemilik kedai itu agak tergagap. "Terima kasih." Pemuda itu kemudian duduk di kursi yang berada di tengah-tengah ruangan kedai itu. Sementara perempuan tua yang sejak tadi memperhatikan dengan wajah pucat bergegas melangkah ke belakang. "Aku seorang pengembara, namaku Bayu Hanggara. Bapak cukup memanggilku Bayu." Pemuda itu memperkenalkan diri. "Oh, aku biasa dipanggil Ki Bauk, sedangkan perempuan yang tadi itu adalah istriku. Maaf kalau penyebutan kami tidak berkenan di hati tuan," kata laki-laki pemilik kedai itu juga memperkenalkan diri. "Kenapa kedaimu tutup, Ki?" tanya Bayu, atau yang lebih dikenal dengan julukan pendekar Pulau Neraka. "Sudah 2 hari ini aku memang menutup kedai. Sepi, tuan." "Hah? Kenapa? Aku lihat keadaan di luar sana juga sepi," tanya Bayu sambil mengerutkan keningnya. Ki Bauk tidak segera menjawab. Dia malah melangkah ke pintu belakang. "Ma, cepat sediakan makanan dan minuman," serunya agak keras. "Iya, sebentar," terdengar teriakan dari dapur. Lalu Ki Bauk kembali mendekati pemuda itu. Sejenak, dia menarik sebuah kursi dan duduk di depan pemuda itu. "Tampaknya ada sesuatu yang tengah terjadi di sini," gumam Bayu. "Oh iya, apa nama tempat ini, Ki?" "Kerajaan Bumi Loka. Rajanya bernama Gusti Prabu Indrajaya. Di sini memang sedang terjadi suatu bencana besar, tuan," saut Ki Bauk menjelaskan. "Bencana? Bencana apa, Ki?" Belum lagi Ki Bauk sempat menjawab, istrinya sudah keluar sambil membawa hidangan sederhana. Dan tanpa bicara sepatah kata pun, dia segera menghidangkan makanan dan minuman di atas meja. "Maaf, kami tidak bisa menyediakan yang lebih baik dari ini," kata Ki Bauk seraya mempersilahkan. "Terima kasih, bagiku ini saja sudah lebih dari cukup," saut Bayu tersenyum maklum. Kemudian pendekar Pulau Neraka itu segera menikmati hidangannya itu dengan lahap. Hampir 1 bulan dia tidak pernah menikmati masakan seperti itu. Selama dalam pengembaraannya, yang biasa menjadi makanannya hanyalah binatang-binatang buruan saja. Ki Bauk dan istrinya terus memandanginya dengan kepala yang dipenuhi berbagai macam tanda tanya. Mereka belum pernah melihat pemuda ini sebelumnya. Sementara Bayu tetap makan tanpa peduli dirinya diperhatikan. Dia memang lapar, karena perutnya dari pagi belum terisi makanan sedikit pun. Bayu tampak tengah mengamati keadaan sekitarnya dari balik jendela kamarnya. Beruntung, dia telah mendapatkan kamar sewaan yang menghadap langsung ke jalan utama kerajaan Bumi Loka. Di samping membuka kedai, Ki Bauk juga menyediakan kamar untuk menginap bagi para pelancong. Dan kini, sedikitnya, Bayu sudah bisa mengetahui situasi yang sedang terjadi dari Ki Bauk. Selama dalam pengembaraannya, Bayu belum pernah sekalipun mendengar atau bertemu dengan seorang ahli sihir. Dia sudah merasakan adanya keganjilan saat dia mulai memasuki pintu gerbang kerajaan ini. "Masuk," seru Bayu sambil menoleh ke pintu ketika mendengar suara ketukan dari luar. Tampak pintu kamar itu kemudian terkuak perlahan-lahan. Lalu muncullah seorang gadis cantik yang memakai baju ketat berwarna hijau. Di pinggangnya terselip sebilah pedang pendek. Dari tampak dipersilakan lagi, dia segera melangkah masuk seraya menutup pintu kembali. Sejenak Bayu memandangi tamunya itu, kemudian dia membalikkan tubuhnya dan membelakangi jendela. "Benarkah kau yang bernama Bayu Hanggara, si pendekar Pulau Neraka?" Nada suara gadis itu seperti ingin meyakinkan. "Benar," saut Bayu seraya kembali memutar tubuhnya dan menutup pintu jendela. Kemudian dia berbalik lagi dan melangkah ke kursi. Dan dengan enak, dia segera duduk di kursi itu. "Silakan duduk." Gadis itu pun mengambil tempat di kursi dekat pintu. "Siapakah tamu cantik yang datang ke depan Bayu Hanggara alias pendekar Pulau Neraka?" Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat
notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.